Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Faizi 8868. Wah, BSSR apa layak di hold? Nah, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Karena di 10 daftar saham yang saya bikin videonya sebelumnya itu BSSR saya masukkan ya. Kenapa BSSR saya masukkan ya? Nah, ada beberapa pertimbangan ya. Jadi nanti pertimbangan itu yang perlu kita cermati ya. Kenapa BSSR saya masukkan ya? Nah, saham BSSR ini termasuk salah satu saham yang bagus untuk dividen investing ya teman-teman. Jadi bahkan saya pernah bikin ilustrasinya ya beberapa tahun ke belakang ya. Jadi dari tahun 2020 atau kalau nggak salah ya 2020 sampai 2023 kalau nggak salah. Jadi 3 tahun 2020, 2021, 22, 23, 4 tahun ya. Itu BSSR itu termasuk salah satu saham yang returnnya paling bagus ya. Di antara sektor batubara teman-teman. Jadi yang pertama adalah dari jumlah dividennya. Kemudian yang kedua dari harga saham, kenaikan harga sahamnya. Nah, bahkan kalau kita pakai metode dividen investing yang kita investasikan lagi atau istilahnya menggulung dividen ya, itu BSSR paling besar ya, karena fluktuatif harganya itu yang bagus ya saat dia cum date ya, kemudian ex date itu harga sahamnya turun drastis ya, turun drastis. Nah, pada saat dividennya cair, harga sahamnya masih di bawah. Sehingga ketika kita beli lagi sahamnya di harga bawah itu, maka harga saham jumlah lot kita di saham BSSR itu akan bertambah lebih banyak ya. Sehingga nanti ketika mendekati pembagian dividen berikutnya, potensi pendapatan kita dari dividen akan lebih besar ya, karena dari jumlah lembar saham kita akan bertambah. Nah, kemudian yang kedua ya, selain dividennya yang cukup besar ya, BSSR ini juga cadangan batubaranya lumayan teman-teman ya. Jadi coba saya sempat lihat tadi di mana ya. Nah ini ya, saham BSSR. Nah ini di cadangan batubara BSSR. Berapa sisa cadangan batubara? Kita lihat ya, target produksi batubara BSSR 18 juta ton. Ini berita 25 Juni ya teman-teman ya. Menargetkan produksi sebanyak 18 juta ton sampai dengan akhir 2024. Ini menurun apa dibandingkan tahun 2023 ya, karena 2023 itu 21 juta ton ya. Adapun wilayah ekspor BSSR didominasi Tiongkok, kemudian India, Korea Selatan, kemudian ada Filipina, Thailand, Kamboja, dan Malaysia ya. Nah, di saat sama laba berjalan turun. Ini laba tahun kemarin turun teman-teman ya. Jadi tahun 2024 itu agak turun ya labanya ya. Coba kita cek di sini. Ini coba tadi dapat. Perusahaan ini memiliki sumber daya terukur sebesar 147 juta ton dan 62,6 juta ton cadangan terbukti yang dapat ditambang. Jadi produknya tidak hanya didistribusikan di pasar domestik tapi juga diekspor. Jadi kalau dia ekspor berarti ketika harga batubara dunia naik, kemudian dolar juga naik, maka potensi labanya juga bertambah besar teman-teman ya. Saat ini perusahaan bergerak di industri pertambangan batubara dengan 2 konsesi batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ya. Dan baru 15% yang tereksplorasi. Jadi potensinya masih cukup besar ya. Jadi dari sisi cadangan batubara ya ini tidak diragukan BSSR ya teman-teman. Terus kemudian dari sisi ini dividen, ini kita lihat di dividennya BSSR ya. BSSR. Nah, ini.
Nah, ini harga sahamnya dulu ya. Harga sahamnya itu 1 tahun naik 14%, 6 bulan naik 4,8, 3 bulan turun kecil ya. 1 bulan naik ya. Nah, kalau 5 tahun bagaimana? 5 tahun naik ya 138%. Nah, ini berkorelasi dengan IPS ya. IPS coba kita lihat. IPS-nya tahun 2023 turun ya 30%, kemudian 2024 ini turun dikit ya 5%. Jadi kemungkinan dividennya juga akan turun dikit, teman-teman. Dividennya akan turun, dividennya itu sekitar berapa coba? Nah, ini teman-teman. Dividennya untuk tahun 2024 aja udah 14,8% ya. Jadi cukup layak lah ya, di atas 10% ya. Nah, dividennya itu kebanyakan interim ya. Jadi tahun 2024 kemarin tuh bagi dividen 4 kali ya. Jadi Januari, 24 Januari, kemudian 9 Juli, November, kemudian 3 kali ya. Terus kemudian 2025 ini Januari. Nah, nanti kemungkinan di Juli atau November itu bagi dividen lagi ya. Kalau tahun 2023 itu Juni, September bagi dividennya 2 kali. 2022 nih ini juga 2 kali. Nah, tapi kalau kinerja tahun 2024 berarti ini udah interimnya udah 2 kali ya, 179 dan 154. Jadi tinggal kita tunggu finalnya ya di bulan Juli ya kemungkinannya. Nah, kemungkinan finalnya berapa ya? Coba kita hitung ya. Ini udah dibagi 178 plus 154 ya. 178 plus 154 udah 332. Kalau dibagi harga sahamnya sekarang berapa? 4320 dibagi 4320. Ini udah 7,6% ya. Kemungkinan finalnya sekitar 300-an teman-teman ya. Kemungkinan loh ya. Masih kemungkinan. Jadi di bulan Juli ya, antara 250 sampai 300. IPS-nya coba kita lihat. IPS-nya tuh 893 kali DPR-nya berapa ini? 78,9 kali 78,9. 704 dikurangi, nah ini kan dividennya udah dibagi tadi 300 berapa itu? Dividen yang udah dibagi dikurangi 179.154 dikurangi 179 dikurangi 154 ya masih sekitar 300-an teman-teman. Kalau pakai DPR yang seperti kemarin ya 370. Jadi nanti yield-nya itu ya bisa sekitar 14-15%. Nah, apakah saham yang dengan bagi dividen di atas 10% ini nggak layak ya? Menurut saya layak teman-teman. Walaupun kinerjanya memang turun ya, 2022 ke 2023 ini turun. Nah, nanti 2024 ke 2025 kita yang nggak tahu ya. Ya, kalau kita lihat dengan harga batu bara yang sekarang sudah mulai rebound ya. Dia sekarang sudah hampir 120-an ya kalau nggak salah ya. Harga batu bara itu sekarang berapa? 120-an ya. Dari harga terendah kemarin 115 kalau nggak salah. Nah, ini kan udah mulai rebound ya. Nah, ini kemungkinan potensinya juga naik teman-teman. Dolar berapa ini coba? Dolar udah 16.200 ya. Lumayan lah ya. Nah, ini kita lihat ini mulai rebound ini ya. Terendah di 100 berapa ini ya? 13-an lah ya. 113 atau 114 ini. Terendah. Kemudian udah mulai naik, turun lagi. Nah, dengan kemungkinan yang seperti itu, maka BSSR ini bagi dividennya juga masih lumayan gede ya. Kita tunggu ya dividen finalnya di sekitar bulan Juli ya. Nah, kalau kita lihat historinya ini teman-teman, historinya dari 2018 sampai 19, 20, 21, 22, 23 ini bagi dividen rutin ya. Walaupun 2021 kecil ya mungkin ya. 2020 ini kecil dividennya. Sekitar 57, kemudian 2019 juga 53.
Nah, mulai 2021 ini udah gede ini. 222, kemudian 2022 itu sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali ya. 2023 2 kali, 2024 3 kali, nah 2025 ini baru sekali. Nah, kemungkinan nanti ada dividen final di bulan Juli, terus kemudian bisa jadi ada interim juga ya di bulan September atau November gitu ya. Karena ini BSSR ini termasuk royal bagi dividen. Makanya harga sahamnya juga turunnya nggak jauh-jauh teman-teman ya. Walaupun secara PBV dia udah lumayan tinggi ya. Dari PBV-nya itu udah kalau nggak salah sekitar 2 kalau nggak salah. PBV-nya udah lumayan tinggi karena sering bagi dividen ini. Nah, royal bagi dividen sehingga banyak orang yang menanti ya saham BSSR nih. Jadi kalau kita lihat harganya sekarang juga sudah mulai rebound ya. Tapi kalau dari sisi isu memang masih lama ya, mungkin bulan Juni atau bulan Juli itu baru bagi dividen ya. Nah, ini udah mulai rebound ya. Terendah di 4.100 nih teman-teman. 4.100 di bulan November, habis itu naik tertinggi di 4.500 ya, hampir 4.600. Habis itu turun drastis sampai sekarang. Nah, turun sampai sekarang di 4.320. Nah, ini potensi ya kalau teman-teman lihat seperti ini ya. Harusnya potensi untuk masuk lagi ya. Karena apa? Ya, ini berpotensi dia mantul teman-teman ya. Walaupun ini masih di bawah MA100 ya. MA100-nya tuh 4.400-an. Tapi dia masih di atas 4.250 ya di MA200 ya. Secara harga memang ya ini memang nggak terlalu liquid teman-teman ya, karena kita lihat volume perdagangannya cuma sekitar 5 ribuan lah ya, volumenya 5.000, value-nya sekitar 2,2 M gini nih ya. Nah, ini PBV-nya di atas 2 ya. Per-nya 5, jadi memang masih jadi incaran ya, makanya ketika dia turun ya banyak yang masuk juga. Oke ya, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini tentang BSSR. Apakah BSSR masuk? Kenapa saya masukkan di hold bisa jangka menengah lah, paling enggak 5 tahun sampai 10 tahun ya, karena cadangan batubaranya juga masih bagus. Terus potensi batubara kedepannya juga masih lumayan bagus ya. Dan dividennya itu yang dividen royal dividen. Jadi makanya banyak orang yang mengincar. Ya tetap risiko selalu ada ya teman-teman. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa di dunia saham itu selalu ada risikonya ya. Jadi teman-teman harus tetap ada perhitungan ya. Jangan misalnya terlalu yakin gitu ya. Nanti kalau terjadi apa-apa juga kita akhirnya yang bingung ya. Oke ya, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.